Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Salatan wa salaman ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wal karamat wa ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم وصدق رسولنا ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini di bulan Sya'ban kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud di hadapannya dengan diberikan keringanan langkah kita menuju ke sini semata-mata mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat seiring salam senantiasa kita curahkan, kita persembahkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyatukan hati-hati kita, yang telah membimbing kita di dalam bingkai ukhuwah. Sekiranya seluruh penduduk bumi ini mengorbankan segala-galanya untuk menyatukan hati kita, sungguh mereka tidak mampu dan tidak sanggup menyatukan hati kita. Akan tetapi dengan izin Allah melalui perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hati kita bisa disatukan. Akhirnya kita menjadi sebuah ummah yang kuat. Kita akan merasakan sakit ketika saudara-saudara kita sakit, dan kita bagaikan satu badan ataupun satu bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Semua ini adalah berkat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata-kata mulia ulun tuan kepada Abu Imam Syekh yang berhadir bak bengah yang mulianya. Talaki doa ba Allah Subhanahu wa taala, semoga beliau senantiasa diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kita, untuk memberikan siraman rohani kepada kita bersama. Kemudian yang paling istimewa penghormatan kamu adalah kepada para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang sedia berhadir di bak bengah yang mulianya. Mudah-mudahan kita yang Bandung senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh rahimakumullah, berhubung Ustadz Husni Luqman tidak bisa berhadir di bak bengah yang mulianya, maka ulun tuan bilaki kesediaan untuk menggantikan beliau. Mudah-mudahan apa-apa yang ulun sampaikan untuk bisa menjadi mau'izah hasanah
terutama kepada ulun tuan sendiri. Kemudian mungkin kalau bisa jamaah mengambil juga hikmah ataupun mau'izahnya, alhamdulillah. Di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 54 dan 55 sudah saya bacakan tadi di dalam salat subuh pada rakaat pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibah. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kalimatan thayyibah. Para ulama mengatakan, para mufassirin mengatakan, yang dimaksud dengan kalimah thayyibah di sini adalah kalimah la ilaha illallah. Dan di sana ada juga para mufassirin mengatakan yang dimaksudkan dengan kalimah thayyibah di sini adalah al-mu'min nafsuhu, itu orang beriman. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan orang beriman itu ibarat sebatang pohon, di mana pohon tersebut asluha tsabitu wa far'uha fis sama. Akarnya itu sangat kokoh. Wa far'uha fis sama, kemudian dahan-dahannya, cabang-cabangnya itu menjulang tinggi di angkasa. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Pohon tersebut menghasilkan buah setiap waktu bi'idni rabbiha, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yadribullahu al-amthal lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa yadribullahu al-amthal, begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada manusia la'allahum yatadhakkarun, agar mereka bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran di sebalik perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan pohon di sini, para ulama mengatakan adalah pohon kurma. Pakan han ba lain, pakan han ba urat, ba cerahit, dan pohon-pohon yang lain sebagainya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan orang beriman itu ibarat pohon kurma? Rupa-rupanya pohon kurma itu dia tidak pernah menggugurkan daunnya. Jadi on kurmanya hana pernah red. Di sekitaran pohon kurma itu senantiasa bersih, terjamin kebersihannya. Jadi intinya orang beriman itu bersih, gleh hurung iman, baik luaran dan juga dalaman. Dari fisik, penampilan, ya, berpakaian, dia bersih, dan juga hatinya jauh daripada sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting pada pohon kurma adalah dia itu sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Bak kurmanya bisa jadi makanan pokok. Mesti dah pegah. Yang bengahnya ada bajobu. Kita tidak sarapan pagi. Cukup 3 biji kurma kita makan, itu bisa tahan sampai siang. Yang cerah baru dia tilau. Jadi nutrisi yang dalam buah kurmanya
dia sebanding dengan 2 piring nasi. Jadi sangat besar manfaat pohon kurma itu. Begitulah orang beriman. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dipegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Geduk ganyan bermanfaat, gedang ganyan bermanfaat, gekem ganyan bermanfaat. Karena khemnya nadwa. Nah, khem ingin menghibur saudara kita, ada juga ketawa olok-olok. Ya, naurun rot apa dek contohnya. Tak khem ni tanya. Itu olok-olok. Ada senyum, itu sedekah. Senyum untuk menghibur saudara kita. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Agar kita menjadi ibarat pohon kurma, maka para ulama mengatakan minimal ada 3 kriteria yang harus kita amalkan, yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Itu minimal. Yang lain nasyid. Minimal ada 3. Yang pertama, para ulama mengatakan seseorang mukmin itu harus memiliki yang namanya salimul aqidah. Memiliki akidah, memiliki tauhid yang selamat, yang sejahtera. Kita terhindar daripada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang syirik, mungkin hari ini sangat banyak kaum muslimin mereka terbebas, selamat daripada yang namanya syirik akbar. Mana contoh syirik akbar? Dia tidak pernah menyembah batu, dia tidak pernah menyembah hantu, menyembah kayu, dan dia tidak pernah menduakan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah ragu dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sangat sedikit di antara kaum muslimin pada hari ini mereka yang selamat, yang terbebas daripada syirik al-asghar, yaitu syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Apakah syirik kecil itu termasuk dosa besar? Jawabannya ya. Syirik kecil itu termasuk dosa besar. Syirik kecil itulah riya. Apa arti riya? Riya melakukan amal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi melakukan amal ingin dipuji, disanjung oleh manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Inni akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Saya sangat takut, saya sangat khawatir akan menimpa kalian, yaitu akan ditimpa oleh syirik al-asghar. Para sahabat bertanya, "Apa itu syirik al-asghar ya Rasulullah?" Rasulullah mengatakan yang dimaksud dengan syirik asghar adalah riya. Pada hari ini sangat banyak kaum muslimin kita lihat, ya, dia sengaja memposting amal-amal salihnya di media sosial. Bukan maksudnya mereka ingin mensyiarkan, bukan. Kalau masalah syiar selesai, tapi ditakutkan dia akan terjebak ke dalam syirik al-asghar ini. Maka Ibnu Qayyim mengatakan syirik asghar itu ibarat lautan yang tidak ada tepinya. Wa qalilun ma yanju anhu, dan sedikit manusia yang selamat daripadanya. Maka di sana ada orang mampu dia korbankan nyawanya untuk mendapatkan sensasi sementara. Dia mampu korbankan nyawanya untuk mendapatkan sanjungan dan pujian daripada manusia.
Nyawang matang sanggup dia korbankan, apa yang lain, apalagi yang lainnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan di hari kiamat kelak akan dipanggil 3 orang, 3 jenis manusia. Pada pandangan manusia mereka merupakan orang-orang yang hebat, mereka merupakan orang-orang yang luar biasa amalnya. Siapa yang pertama? Yang pertama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang syahid. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang yang digelar oleh manusia sebagai pahlawan. Ke sini kamu. Kamu berjuang turun ke medan jihad. Untuk siapa? Dia menjawab, ya Allah, saya berperang di jalan-Mu ya Allah. Saya mengorbankan nyawa saya demi mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabta, kamu berbohong. Akan tetapi kamu berjuang, berjihad. Kamu ingin mendapatkan sanjungan, pujian daripada manusia. Maka pada hari ini tempatmu adalah neraka. Tempatmu adalah neraka jahanam. Luar biasa pahala syahid. Namun gara-gara sedikit hatinya tersalah, gara-gara terpeleset sedikit niatnya, sebenarnya dia berjuang karena Allah, namun sedikit ada riya di dalam hatinya, semua amalnya sia-sia. Dan akhirnya orang yang syahid tersebut dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dipanggil di hari akhirat kelak seorang yang alim, yang dulu di dunia dia digelar sebagai penceramah hebat, sebagai tungku, sebagai ustaz, sebagai abi, dan gelar-gelar yang lainnya, kiai. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ke sini kamu. Di dunia dulu kamu menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Di dunia dulu kamu membaca Al-Quran dengan suara yang sangat merdu. Untuk siapa? Dikatakan, ya Allah, saya mengajarkan umat ilmu agama ini, saya membaca Al-Quran karenamu ya Allah. Waktu itu Allah mengatakan, kadzabta, kamu berbohong. Akan tetapi kamu dulu melakukan semua itu agar disanjung, dipuji, diberikan gelar sebagai seorang yang alim, sebagai seorang yang qari. Maka pada hari ini tempatmu adalah neraka jahanam. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, dipanggil orang yang dulu di dunia dia digelar dengan jawad, dengan orang yang banyak sedekah, juga dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam hatinya dia bersedekah agar dia dipilih menjadi pemimpin mereka, agar dia disanjung, dipuji. Dan ketika ya pemilu, mungkin kita memilih dia karena selama ini kita melihat dia adalah orang yang gemar bersedekah, gemar membantu orang miskin, gemar menyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Padahal semuanya adalah dia lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi karena ingin dipuji, disanjung oleh manusia. Jadi hati-hati dengan riya, karena Rasulullah SAW mengatakan riya itu ibarat semut yang hitam berada di atas batu yang hitam di tengah malam gelap gulita. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian kriteria yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang mukmin itu
agar dia menjadi laksana pohon kurma adalah sahihu al-ibadah. Dia memiliki ibadah yang benar. Pada hari ini mungkin ibadah kita sudah benar. Pertanyaannya, apakah sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun belum? Jadi tugas yang kedua setelah kita beramal adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para salaf, orang-orang terdahulu, ketika mereka selesai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat setelah selesai mereka melakukan puasa pada bulan Ramadan, 6 bulan setelahnya mereka berdoa kepada Allah agar puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 6 bulan setelahnya mereka berdoa agar Allah mempertemukan mereka kembali dengan bulan Ramadan. Jadi di antara doa yang kita doakan sekarang adalah Allahumma ballighni Ramadan, Allahumma barik li fi Sya'ban wa ballighni Ramadan. Ya Allah, berkahilah saya di bulan Sya'ban ini dan nepedruk lentuan di bulan Ramadan agar bisa melaksanakan perintahmu ya Allah, melaksanakan siam, melaksanakan salat tarawih dan membaca Al-Quran dan juga ibadah-ibadah lainnya. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail, setelah mereka selesai membina Ka'bah, mereka berdoa di hadapan Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, innaka antas sami'ul alim, karena engkau adalah yang maha mendengar dan juga yang maha mengetahui. Selevel Nabi Ibrahim saja setelah berdoa, setelah beribadah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Seharusnya kita lebih banyak lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita benar-benar diterima. Kalau sudah benar ibadahnya kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baru ada kesan dalam kehidupan kita. Jadi ibadah yang kita lakukan itu ada kesan dalam kehidupan kita. Salat itu bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kadang-kadang ni bak oronyo le urun semayang dalam masjid, semayang di dua masjid lagi budra gaju, itu bisa jadi ibadahnya itu belum benar atau sudah benar namun belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gepegah le ustaz nya di masjid cacok yang geget ya, kadang-kadang urang salah mufhum. Jadi masjid ya cok bagi cok yang gagal aju watai kedubit nak silap-silap yang gagal cok aju ke pulau rumah ya. Padahal maksud mengambil yang baik-baik itu, kalau ada isi ceramah yang baik-baik kita ambil, kita jadikan ya, kita jadikan sebagai amal kita dalam kehidupan. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian kriteria yang terakhir yang harus kita miliki sebagai orang beriman adalah matinul khuluq. Kita memiliki akhlak yang baik. Kalau tiga-tiga ini sudah ada pada diri seorang mukmin, insya-Allah mukmin tersebut akan menjadi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laksana pohon kurma. Itu yang ketiga, kita memiliki matinul khuluq. Karena orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak adalah orang yang paling baik akhlaknya. Inna ahabbikum alayya, ya, sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aqrabikum majlisan yaumal qiyamah, dan paling dekat tempat duduknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak adalah ahasinukum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya. Mungkin
para hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga kepada jamaah sekalian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Di mana ada kekurangan mohon diperbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.